Jadi ini 2050 kita akan di atas Jerman, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Prancis, di atas bisa. Bayangkan nggak? Dua syarat utama. Ini semua sudah menghitung. Dua syarat utama. Syarat pertama. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang cukup sangar nih guys. Datang dari Menteri Pertahanan kita Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang baru-baru ini menyatakan dan yakin optimis bahwa negara kita Indonesia bisa lebih unggul dibandingkan dengan negara Jerman, Jepang, hingga Perancis di masa depan guys. Nah, namun katanya ada dua syarat nih guys. Lantas pertanyaannya, syarat apa sajakah itu? Apakah tidak berebut dana bansos lagi? Dan kemudian pertanyaannya, lebih unggul dalam bidang apa? Apakah maksud beliau? Apakah dalam bidang ekonomi atau militer? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua nanti yang cukup hot pop nih guys. Negara adidaya Amerika in the gang baru-baru ini ternyata telah menyusun sebuah skenario guys. Skenario yang cukup sangar, yaitu untuk melawan invasi China ke wilayah Taiwan, di mana salah satunya mereka mengatakan bakal mengirimkan armada tempur tank terkuat dan terbarunya, yaitu Main Battle Tank M1E3 Abrams. Nah, lumayan sangar juga nih ya kan. Tapi kalau kena hajar drone Winglung ya nyaho juga nih tank Abrams guys. Lantas dalam skenario seperti apakah tank tempur tercanggih Amerika ini bakal dikerahkan? Apakah mereka akan dikerahkan untuk melawan drone-drone tempur China? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Menteri Pertahanan Indonesia, yaitu Bapak Prabowo, yang baru-baru ini menyatakan bahwa posisi Indonesia bisa lebih unggul dari Jerman, Jepang, dan hingga Prancis di masa depan guys. Nah admin kutip dari sumber berita berikut. Hal ini pun disebutkan bahwa Menhan Prabowo saat beliau berbicara dalam seminar kebangsaan bersama guru besar, rektor, dan cendekiawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu 30 September 2023 kemarin guys. Ya, pada awalnya pun beliau bercerita soal prediksi Indonesia bakal menjadi negara yang ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2045 guys. Ia katakan dari segi luas wilayah, dari segi tanah dan air yang ada di Indonesia, kita dalam kurun waktu tidak lama lagi, sekitar 25 tahun lagi, tahun 2045 sekitar itu kita akan menjadi negara dengan ekonomi keempat atau kelima terbesar di dunia, ujar Menhan Prabowo guys. Beliau pun punya keyakinan optimis bahwa di masa depan negara kita Indonesia bisa lebih unggul dibandingkan dengan Jerman, Jepang, hingga Perancis. Namun katanya untuk mencapai hal ini ada dua syarat guys yang harus dipenuhi sebelum Indonesia menjadi negara maju. Beliau katakan ramalan dari banyak negara, jadi 2050 kita akan ada di atas Jerman, bisa berada di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Bisa. Apa syaratnya? Syaratnya kalau kita mau ada dua syaratnya utama, ujar beliau. Nah, jadi katanya kalau mau hal itu terwujud, jika Indonesia mau maju menjadi negara terkuat kelima di dunia tahun 2045, ada dua syarat utama guys. Syarat apa sajakah itu? Lanjutkan lagi videonya sampai habis guys. Oke, menurut Menhan Prabowo Subianto, syarat pertama yang harus dipenuhi ialah persatuan guys. Beliau pun menilai bahwa para pemimpin Indonesia harus bersatu dalam bekerja untuk rakyat. Ia katakan syarat pertama adalah para pemimpin Indonesia harus bisa rukun, harus bisa bekerja sama, harus bisa bersama-sama bekerja demi rakyatnya, itu syarat utama, ujar Prabowo. Dan beliau pun juga menekankan bahwa pemimpin Indonesia tidak boleh saling berebutan jabatan guys. Nah, dengar nih yang suka rebutan jabatan. Kemudian syarat berikutnya lanjut Pak Prabowo berkaitan dengan kerja keras guys. Beliau pun menekankan bahwa seluruh rakyat Indonesia terus bekerja keras dan belajar lebih keras lagi. Ia katakan bahwa syarat kedua, katanya kita harus bekerja keras, bukan kita cuma duduk nunggu nasib aja guys. Anak-anak kita harus belajar dengan keras.
kita harus memiliki ilmuwan-ilmuwan yang hebat, insinyur-insinyur yang banyak dan hebat, ahli-ahli IT yang hebat, ujar Pak Prabowo. Kita harus bisa bikin manufaktur, kita harus bisa bikin mobil kita sendiri, kita harus bisa bikin pesawat terbang sendiri, dan ingat, kita sudah pernah bisa bikin pesawat terbang sendiri, ujar beliau. Nah, jadi intinya Pak Prabowo pun mau membuat Indonesia mandiri guys, dan tidak bergantung pada negara-negara asing lagi, yang dimana ujung-ujungnya kita harus berdikari membuat semuanya sendiri guys, tanpa harus takut diembargo ataupun disanksi oleh negara-negara adidaya. Contohnya yang mandiri seperti China, Iran, yang bahkan kini Iran pun sudah bisa membuat roket dan satelit sendiri, bahkan meluncurkannya sendiri guys. Cukup ganas ya kan? Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian adu mulut di kolom komentar guys. Oke, kemudian lanjut, Amerika pun kini ternyata benar-benar serius untuk membantu Taiwan melawan invasi China guys. Seperti yang kalian tahu, Taiwan akhir-akhir ini cukup gencar membeli banyak alutsista baru guys. Salah satunya ribuan drone-drone tempur dan juga kapal selam baru. Nah, terkait ancaman invasi China ke Taiwan ini, beberapa pengawat militer dunia pun sudah memperkirakan bahwa China akan mulai menginvasi Taiwan pada tahun 2027 mendatang guys. Dan Amerika sebagai sekutu dan pos polisi dunia bersama-sama Jepang dan Korea Selatan ternyata sudah menyusun skenario untuk melindungi Taiwan dari pendudukan China, dan salah satu caranya yaitu adalah dengan mengirimkan main battle tank M1E3 Abrams. Nah, namun skenarionya pun ternyata agak beda nih. Kehadiran M1E3 Abrams ini disebut juga lebih cepat, lebih ringan, dan lebih hemat bahan bakar dan dari pendahulunya, beserta kendaraan-kendaraan tempur lainnya guys. Yang ini pun akan digunakan untuk menjaga pasokan logistik garis depan pertempuran untuk para prajurit kapal, pangkalan pesawat terbang, dan pangkalan udaranya. Kemudian main battle tank M1E3 Abrams ini pun juga berguna untuk menyisir tentara China saat perlawanan mereka berakhir. Nah, jadi katanya ini pun akan digunakan untuk mengawal pasokan logistik guys, dan menyapu bersih sisa-sisa tentara China di akhir peperangan. Artinya tank ini akan langsung berhadapan dengan musuh-musuh di garis depan guys, tapi akan dikeluarkan di akhir peperangan sebagai sang eksekutor yang menyapu bersih para tentara China yang tersisa. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.